Nah, selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk di lab MKL sesi pertama, yaitu time value of money. Nah, time value of money ini itu adalah suatu teori di mana uang itu dapat berubah nilainya seiring dengan waktu. Nah, perhitungannya itu gimana untuk nilai uang tersebut? Yang pertama adalah single amount. Single amount ini jadi kalau misalnya kalian membayarkan atau menanamkan sejumlah uang itu sekaligus langsung di di hari atau tanggal tersebut. Yaitu misalnya, contohnya hari ini, kalian depositkan uang di bank langsung 100 juta. Jadi gitu perhitungannya pakai single amount. Nah, single amount ini kita ada menghitung dua, yaitu PV dan FV. PV itu present value, FV itu adalah future value. Yang kalian bisa baca di keterangannya. Nah, bedanya apa sih present value sama future value? Present value itu adalah nilai yang nilai saat ini. Contohnya gini, jadi kalau future value itu adalah nilai masa depan. Namanya juga future, dan present masa kini, future masa depan. Nah, maksudnya gimana sih? Contohnya kayak gini, future value-nya itu, misalnya kalian mengharapkan di masa depan itu kalian bakal dapat 500 miliar. Nah, contoh gitu, kalian mengharapkan 500 miliar di misalnya di tahun 2023, contohnya gitu. Kalian mengharapkan kalian punya uang nih, 500 miliar di 2023. Lalu pertanyaannya, jadi saat ini kalian sudah harus mulai menabung di bank, itu berapa? Nah, jadi yang kalian harapkan di 2023 itu yang 500 miliar karena dia belum terjadi kan, kalian benar-benar belum dapat. Nah, itu masuknya ke future value. Nah, sedangkan nilai sekarang, nilai yang harus kalian simpan di bank supaya bisa mendapatkan 500 miliar itu adalah present value-nya. Makanya kalian harus cari present value-nya. Present value-nya itu berapa supaya kalian bisa dapat 500 miliar dari tabungan di bank, seperti itu. Contoh kedua yang kalau mencari future value. Nah, contoh kedua kalau misalnya mencari future value gimana? Misalnya, saat ini kalian cuma punya uang 500.000. Nah, 500.000 itu mau dikemanain? Misalnya mau didepositkan ke bank dengan bunga sekian. Nah, kira-kira setelah 3 tahun mendatang, yaitu di tahun 2023, itu kalian bisa dapat nilainya berapa? Itu contohnya. Jadi misalnya yang sekarang ini, yang uang 500.000 yang kalian punya sekarang, itu namanya present value uang kalian. Dan nilai yang kalian akan dapatkan setelah 3 tahun apabila kalian tanam di bank, simpan di bank, itu adalah future value-nya. Jadi itu bedanya present value sama future value. Contoh jenis kedua dari perhitungan time value of money adalah annuity. Annuity ini adalah pembayaran dengan jumlah yang tetap setiap tahunnya. Setiap tahunnya, ingat ya, ada setiap tahunnya. Sehingga jumlah yang dibayarkan atau disimpan itu juga harus tetap. Jadi misalnya kalian nabung di bank nih selama 3 tahun. Terus kalian tabungannya itu tetap setiap tahunnya. Misalnya tahun pertama kalian nabungnya 100 juta, tahun kedua nabung lagi 100 juta, dan tahun ketiga nabung lagi 100 juta. Itu maksudnya dengan pembayaran tetap. Annuity ini ada 2 jenis berdasarkan pembayarannya periode pembayarannya. Yang pertama ordinary. Ordinary annuity ini pembayarannya di akhir periode. Jadi setiap akhir periode. Bukan di akhir, tapi setiap akhir periode. Sedangkan due annuity ini pembayarannya setiap awal periode. Nah, bedanya cuma di rumusnya. Pertama, present value-nya adalah CF. CF itu adalah cash flow. Maksud dari cash flow-nya ini apa? Yaitu uang yang kalian bayarkan setiap periodenya. Cash flow dikali 1 dikurang 1 per 1 tambah I pangkat N per I.
Lalu future value-nya, cash flow-nya dikali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. Sedangkan bedanya di due annuity adalah ada tambahan di belakangnya nih rumusnya, yaitu 1 tambah I. Itu aja. Jadi kalian cukup ingat ordinary annuity rumusnya. Terus kalau misalnya tiba-tiba ditanya due annuity, kalian cuma kaliin 1 tambah I aja. Mau dia present value atau future value-nya yang dicari. Jadi ini rumus-rumus tentang time value of money. Sekarang kita coba ke problemnya. Pertama-tama kita bahas dulu problem 5. Nah, di problem 5 ini dibilang PT Takoyaki adalah perusahaan tambang emas yang sedang dalam masa kejayaannya. Diketahui laba perusahaan pada tahun 2019 sebesar 750 juta. Setelah menghitung total kewajiban yang perlu dibayar perusahaan, tersisa kelebihan dana sebesar 500 juta. Nah, jadi tersisa nih dananya 500 juta. Dan itu yang akan direncanakan untuk diinvestasikan pada tahun 2020. Nah, jadi semua patokan dananya ke 500 juta. Nah, terus dia ada alternatif, ada pilihan alternatif 3. Alternatif pertama, investasi pada tanah dan bangunan. Oke, kita cari dulu yang alternatif pertama. Investasi pada tanah dan bangunan. Jadi dibagi dua, ada tanah, ada bangunan. Nah, untuk tanah, investasi pada tanah 1,5 kali dari investasi pada bangunan. Jadi tanah adalah 1,5 kali bangunan. Anggap aja bangunan itu misalnya X. Jadi tanah 1,5 X. Uang diinvestasikan setiap akhir periode. Nah, ada kata setiap akhir periode. Berarti uangnya itu diinvestasikan setiap akhir periode dengan jumlah yang tetap. Artinya pakai ordinary annuity selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga tanah 5%, bangunan 3% per annum atau per tahun. Berarti sekarang kita cari dulu tanahnya berapa, bangunan berapa untuk porsi pembagian dananya. Nah, tadi kan PT Takoyaki punya dana 500 juta di awal. Berarti kalau tanah 1,5 X, bangunan X, dan totalnya itu harus 500 juta. Sehingga, tulis di mana ya? Jadi tanah tambah bangunan
sama dengan 500 juta. Tanahnya 1,5 X tambah bangunannya X sama dengan 500 juta. Jadi 1,5 X tambah X 2,5 X sama dengan 500 juta. X-nya Rp200 juta. Nah, X itu adalah bangunan. Berarti bangunannya 200 juta. Nah, tanah 1,5 X berarti 1,5 dikali 200 juta. Ini sama dengan 300 juta. Nah, udah ketemu. Kita baru bisa hitung berapa proporsi masing-masing. Nah, berarti kan ini setelah menghitung total kewajiban yang perlu dibayar, tersisa kelebihan dana 500 juta yang direncanakan untuk diinvestasikan. Nah, jadi ini kan sekarang si PT Takoyaki punya dana 500 juta. Berarti dia sekarang ini punya dana 500 juta. Nah, yang dibagikan untuk tanah 300 juta dan bangunan porsi seluruhnya itu 200 juta. Nah, ini artinya berarti nilai sekarang yang si PT Takoyaki ini punya. Atau istilah lainnya adalah present value. Nah, terus kan uang diinvestasikan setiap akhir periode. Ada kata setiap. Uang diinvestasikan setiap akhir periode. Berarti karena tanah totalnya itu 300 juta, bangunan totalnya 200 juta, maka setiap tahunnya itu kita harus investasikan berapa. Jadi kita harus cari nih cash flow-nya untuk setiap tahunnya. 300 juta itu kan totalnya. Total porsi dana yang dimiliki perusahaan. Tapi kan dia mau investasiin selama 3 tahun dan diinvestasikannya itu setiap tahun istilahnya, setiap akhir periode. Jadi kita harus cari berapa sih per tahunnya itu dia investasikan berapa uangnya. Jadi totalnya kan 300 juta. Kita bagi 3. Untuk tanah 1 tahunnya diinvestasikan 100 juta. Nah, untuk bangunan 200 juta dibagi 3. Jadi 667. Ini adalah cash flow-nya. Nah, sekarang kita bisa cari, karena ini yang dikasih tahu itu adalah present value, yaitu uang yang sekarang si perusahaan miliki, kita harus cari future value-nya untuk membandingkan ketiga alternatif ini. Nah, jadi kalau misalnya kita udah pakai future value, yang lainnya untuk alternatif lainnya juga harus pakai future value. Jadi nggak bisa misalnya kita bandinginnya, ntar alternatif pertama itu karena dia minta future value, terus alternatif kedua mau coba pakai present value. Itu nggak bisa karena bukan apple to apple. Future value untuk alternatif 1 ini karena dia bilang diinvestasikan setiap akhir periode. Nah, artinya dia adalah ordinary annuity. Kita pakai rumus ordinary annuity untuk future value-nya. Itu CF dikali 1 tambah I pangkat N min 1 per I. Untuk land, tanah
Di tanah ini CF-nya 100 juta dikali 1 ditambah suku bunga untuk tanah adalah 5%. Pangkat 3 tahun dikurang 1 per 5% bunganya. Jadi berapa nih? Untuk tanah 315.250.000. Sekarang untuk si bangunan. Future value sama dengan cash flow dikali 1 tambah interest pangkat N kurang 1 per interest rate-nya. Cash flow-nya 66.666.667 dikali 1 ditambah untuk bangunan adalah 3% per tahun. Jadi 3% pangkat 3 dikurang 1 per 3%. Untuk bangunan, future value-nya 206.060.000. Nah, ini dibuletin aja. Karena sebenarnya belakangnya 001. Mau 001 juga nggak apa-apa. Nah, jadi udah dapat nih untuk tanah 315.250.000 dan untuk bangunan 206.060.001. Terus sekarang kita totalin untuk mendapatkan hasil berapa sih total uang yang nantinya bisa didapatkan dari alternatif pertama. Itu 315.250.000 ditambah 206.060.001. Hasilnya 521.310.001. Ini adalah hasil dari alternatif pertama. Terus alternatif kedua. Alternatif kedua, investasi pada saham dan obligasi yang memiliki proporsi 5:3 pada awal periode. Nah, beda ya. Yang ini kan setiap. Jadi kita harus cari cash flow setiap tahunnya itu berapa yang diinvestasikan. Dan karena setiap akhir periode, jadi dia pakai ordinary annuity. Sedangkan dia bilang pada awal periode. Jadi itu secara langsung sudah menandakan bahwa kita investasinya langsung di awal periode. Jadi semua proporsinya buat saham berapa, obligasi berapa, sudah langsung diinvestasikan. Jadi nanti pakainya single amount. Nah, alternatif 2 ada saham sama obligasi atau bond.
sahamnya 5, obligasinya 3. Nah, kita cari perbandingannya di sini. Langsung aja. Nah, saham proporsinya 5. D5 per totalnya 5 tambah 3, 8 dikali total dana yang kita miliki. PT Takoyaki miliki 500 juta. Hasilnya adalah 312.500.000 untuk saham. Obligasi perbandingannya 3 per 8 kali 500 juta. 187.500.000. Nah, karena dia bilang investasinya langsung pada awal periode. Berarti itu langsung sekaligus semua. Di 312.500.000 langsung diinvestasikan ke saham, yang 187.500.000 langsung diinvestasikan ke obligasi. Jadi pakai single amount. Nah, karena kan yang dikasih tahu itu uang yang dimiliki perusahaan sekarang. Jadi yang dikasih tahu present value-nya. Sehingga kita harus cari future value. Kita hanya bisa cari future value. Itu dari present value dikali 1 tambah I pangkat M. Present value untuk saham 312.500.000. 1 tambah interest rate-nya. Oh ya, interest rate-nya tingkat suku bunga saham lebih rendah 1,5% dari obligasi. Obligasi itu 6,5%. Nah, jadi I-nya untuk saham 6,5% dikurang 1,5%, yaitu 5%. Terus M-nya, tingkat suku bunga obligasi adalah 6,5%. Bunga dan dividen akan dibayarkan 2 kali dalam setahun. Nah, 2 kali dalam setahun itu maksudnya semi-annual selama 2020, 2021, 2022. Berarti 3 tahun. Tapi karena semi-annually, bunganya dibayarkan, jadi dikali 2. 6. Nah, yang interest juga, karena interestnya itu kan 5% per tahun. Sedangkan 1 tahun dibayar 2 kali. Jadi perlu dibagi 2, hasilnya 2,5%. Nah, kalau obligasi I-nya itu adalah 6,5%, tapi karena bunganya juga dibayar 2 kali dalam setahun, atau semi-annually, berarti dibagi 2, hasilnya adalah 3,25%. M-nya 3 tahun, karena dibayar 1 tahun, dibayar 2 kali, jadi dikali 2, 6. Nah, kita hitung dulu yang saham, berapakah future value-nya. Dari present value dikali 1 ditambah interest pangkat N. Present value-nya untuk saham 312.500.000 kali 1 ditambah 2,5% pangkat 6. Nah, jadi berapa ini?
362.404.193. Ini adalah future value untuk saham. Untuk obligasi berapa? Cari future value dari present value dikali 1 tambah interest pangkat N. Present value untuk obligasi 187.500.000. 1 ditambah 3,25% pangkat 6. Jadi sama dengan 227.165.112. Ini adalah future value untuk obligasi. Nah, udah ketemu, kita cari totalnya berapa. Rp362.404.193 ditambah 227.165.112. Totalnya 569.569.305. Nah, jadi ini adalah total uang yang akan didapatkan dengan alternatif 2. Alternatif 1 tadi 521 sekian. Nah, sekarang kita coba cek nih alternatif ketiga. Alternatif 3, mendepositkan seluruh kelebihan dana yang diberikan setiap awal tahun hingga akhir tahun ketiga dengan interest rate 15%. Nah, ada nih cash flow-nya berapa dari tahun 1, tahun 3. Nah, dia bilang di depositnya mulai awal tahun. Jadi kita bikin dulu garis waktunya. Nah, karena ada 3 tahun kan di depositnya 1, 2, 3. Dia mendepositkan setiap awal tahun. Jadi dari awal tahun pertama, nah awal tahun pertama itu kita mulainya di 0. Mulai deposit 250. Terus awal tahun kedua itu di 1, 200 juta. Awal tahun ketiga itu di 2, 50 juta. Nah, jadi di pas akhir tahun ketiga ini, berapa yang bisa didapatkan? Berarti dari 0, awal tahun pertama ke akhir tahun ketiga itu berapa M-nya? 3. M-nya 3 dikurang 0, jadi 3. Nah, ini cara untuk mencari M. Awal tahun kedua sampai akhir tahun ketiga, M-nya 3 dikurang 1. Awal tahun ketiga sampai akhir tahun ketiga, M-nya 3 dikurang 2. Nah, jadi N-nya menurun dari 3, 2, 1. Nah, kita bisa cek nih. Kan berarti dia udah mendepositkan seluruh kelebihan dananya. Dananya itu yang kita miliki adalah nilai PV. Jadi kita bisa cari FV-nya. Future value-nya. Future value 1. Future value 1 adalah present value 1 dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, jadi present value 1 itu adalah yang 250 juta ini
250 juta dikali 1 ditambah interest rate-nya 15%. 15% kali N. Pangkat N. N-nya, N yang pertama itu adalah 3 dikurang 0, yaitu 3. N-nya 3. Nah, hasilnya berapa? Rp380.218.750. Future value kedua. Present value 2 dikali 1 tambah I pangkat N kedua. Present value kedua adalah 200 juta. Kali 1 ditambah 15%, pangkat N2, 3 dikurang 1, yaitu 2. Hasilnya Rp264.500.000. Nah, future value terakhir adalah 50 juta, present value-nya 50 juta dikali 1 tambah 15%, N-nya 3 dikurang 2, yaitu 1. Rp57.500.000. Nah, sehingga kita bisa cari nih totalnya dari yang present value, yang future value 1 sampai 3. Rp702.218.750. Nah, sekarang kan ditanya alternatif mana yang terbaik. Nah, jadi kita bisa lihat dari future value-nya. Sekarang kita bandingannya future value-nya. Kita lihat totalnya, alternatif ketiga 702.218.000. Alternatif kedua 589.569.000. Alternatif pertama 521. Nah, berarti dari ketiga alternatif ini yang paling tinggi adalah alternatif ketiga, yaitu dengan future value 700 juta sekian. Jadi keputusannya adalah memilih alternatif 3. Itu untuk problem 5. Nah, problem 6 selanjutnya adalah problem 6. Hampir sama seperti problem 5. Kita baca dulu. Talita adalah manajer di suatu perusahaan yang bermimpi ingin mendirikan perusahaan sendiri dalam 3 tahun mendatang. Berencana membangun perusahaan sendiri, terus saat ini punya dana 500 juta.
yang ternyata belum mencukupi. Terus mendapat tawaran 3 investasi dalam 3 alternatif pilihan. Nah, dananya sekarang dia punya 500 juta. Ini artinya adalah nilai present value. Nah, sehingga yang bisa disimpulkan nanti kita bandinginnya future value-nya. Sama seperti yang problem 5. Dana total 500 juta. Alternatif pertama. Alternatif pertama menginvestasikan uangnya 100 juta setiap akhir periode. Nah, setiap akhir periode 100 juta. Berarti cash flow-nya udah ada 100 juta setiap akhir periode. Jadi dia ordinary annuity. Hingga 5 tahun dalam bentuk deposito. Bunganya 10%. Jadi yang diketahui adalah cash flow-nya 100 juta, M-nya 5, tingkat suku bunga I 10%. Kita bisa cari future value. Ordinary annuity. Cash flow dikali 1 tambah I pangkat M dikurang 1 per I. Cash flow-nya 100 juta dikali 1 ditambah 10% pangkat M-nya 5 dikurang 1 per 10%. Nah, hasilnya 610.510.000. Itu adalah yang alternatif pertama. Jadi totalnya sekian. Alternatif pertama dapat uangnya yang nanti pas 5 tahun mendatang 610.510.000. Nah, sekarang ke alternatif kedua. Alternatif kedua, investasi pada 2 jenis financial asset, yaitu saham dan reksadana. Proporsi 1:1. Ada saham, ada reksadana. Perbandingannya 1:1 pada awal periode. Nah, berarti dia langsung investasinya di awal periode, awal tahun ini. Sehingga ini kita pakainya single amount. Lalu saham, kan perbandingan 1:1. Saham 1 per 1 tambah 1, 2. Karena ini 1:1, 1 per 2 dikali 500 juta totalnya. Adalah 250 juta. Nah, obligasi reksadana juga setengah kali 500 juta. Itu 250 juta. Tingkat return saham 9%. I-nya 9%. Reksadana I-nya 8%. Selama 5 tahun. M-nya 5. Nah, sekarang
Kita bisa cari future value. Adalah present value dikali 1 ditambah I pangkat N. Present value saham 250 juta. 1 tambah 9% dipangkatin 5. Untuk saham 384.655.989. Reksadana future value-nya present value dikali 1 tambah I pangkat N. Present value reksadana 250 juta. Kali 1 tambah 8% pangkat 5. Itu 367.332.019. Nah, udah gitu kita totalin. Dari alternatif 2 bisa didapat dana berapa? 384, 655, 989 ditambah 367, 332, 019. 751, 988, 008. Nah, itu adalah total dana yang bisa didapatkan dari alternatif kedua. Terakhir, alternatif ketiga. Alternatif ketiga mendepositkan seluruh dana yang diberikan setiap akhir tahun hingga akhir tahun kelima. Jadi dia tanamnya investasinya dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun kelima dapatnya dengan interest rate 10%. Nah, ini kita buat lagi garis waktunya. Nah, sudah dibuat garis tahunnya. 0 itu tandanya tahun pertama, tapi kan dia diberikan setiap akhir tahun, berarti kita mulainya dari 1. Nah, tahun 1 cash flow-nya 100 juta. Tahun kedua 50 juta. Tahun ketiga 75 juta. Tahun keempat 55 juta. Tahun kelima berapa? Jadi, nah gimana carinya tahun kelima? Berarti dari dana, kan dia punya dana totalnya 500 juta. Terus diinvestasikan, didepositkan dengan pecah-pecah. Jadi setiap tahun pertama berapa, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian. Tapi totalnya itu harus 500 juta. Nah, gimana caranya? Berarti kalian selisihin ini dari tahun pertama sampai tahun keempat itu kan berapa, terus selisihin dengan 500 juta, hasilnya ada tahun kelima. Jadi 500 juta dikurang 100 juta, dikurang 50 juta, dikurang 75 juta, dikurang 55 juta. 220 juta. Nah, kayak gitu. Terus carinya gimana?
Tunggu. Nah, N-nya ini gimana? Kan kita mulainya di tahun pertama, berarti dari tahun pertama sampai ke akhir tahun kelima. Oke, akhir tahun kelima itu kan yang ditanya berapa yang bisa kita dapetin. Nah, dari akhir tahun pertama sampai ke akhir tahun kelima, itu N-nya adalah 5 dikurang 1, jadi 4. Lalu tahun kedua sampai tahun kelima, akhir tahun kedua sampai akhir tahun kelima, N-nya 5 dikurang 2, 3. Akhir tahun ketiga sampai akhir tahun kelima, 5 dikurang 3. Akhir tahun keempat sampai akhir tahun kelima, 5 kurang 4. Nah, akhir tahun kelima sendiri berapa? N-nya 0. 0, karena kan 5 kurang 5, 0. Nah, jadi sekarang kita bisa cari FP1, yaitu dari PV1, 100 juta, dikali 1 tambah I, I-nya itu 10%. 10% pangkat, ini yang pertama, M-nya 4. Jadi 146.410.000. FP2 itu PV2, cash flow-nya 50 juta, dikali 1 ditambah 10%, pangkat, yang kedua ini N-nya pangkat 3. Rp66.550.000. Future value ketiga 75 juta, kali 1 tambah 10%, M-nya adalah 5 kurang 3, yaitu 2. Pangkat 2. Rp90.750.000. FV keempat. 55 juta kali 1 tambah 10%, pangkat 5 kurang 4, 1. Rp60.500.000. Yang terakhir, tahun kelima, Rp220 juta kali 1 tambah 10%, pangkat 0.
220 juta. Nah, kenapa hasilnya 220 juta? Karena semua yang pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi 220 juta dikali 1 adalah 220 juta. Nah, setelah itu kita totalin semuanya. 146.410.000 ditambah 66.550.000 tambah 90.750.000 tambah 60.500.000 tambah 220 juta. Totalnya 584.210.000. Itu adalah total uang yang didapatkan dari alternatif ketiga. Nah, tugas kita jawab alternatif mana yang sebaiknya dipilih dengan konsep time value of money. Alternatif ketiga, 584 juta sekian. Alternatif kedua, 791 juta. Alternatif 1, 610 juta. Berarti yang paling besar adalah alternatif kedua. Jadi ini yang kita pilih karena future value atau uang yang akan kita dapatkan di akhir tahun kelima 751 juta sekian. Dan lebih besar dan paling besar di antara yang alternatif 1 dan 3. Alternatif 2 yang sebaiknya dipilih karena menghasilkan future value paling besar.